Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatsila Isnaini Puspitasari, NIM 1905520185, kelas akuntansi C1. Di sini saya akan memaparkan video dengan materi wawancara dan interogasi. Nah, adapun tujuan dibuat video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan nilai ulangan akhir semester saya mata kuliah audit investigatif. Dan yang kedua adalah agar teman-teman semua jika ingin mencari referensi atau mungkin ingin lebih mendalami mengenai wawancara dan interogasi, video ini juga dapat membantu kalian. Oke, mungkin itu aja. Kita akan lanjut ke materi ya. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Menurut KBBI sendiri, wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber, sedangkan interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Nah, namun beberapa orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan ini masih saja mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Namun kedua ini berbeda ya, baik tujuan maupun caranya. Oke, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri wawancara dan interogasi. Yang pertama di sini kita akan membahas ciri-ciri wawancara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, namun substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Nah, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavioral information. Contoh investigative information sendiri yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain seperti kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Nah, sedangkan contoh behavioral information sendiri yaitu keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk. Kemudian ada kontak mata dengan yang mewawancarai, ekspresi wajah, caranya memberi tanggapan atau jawaban, kemudian pemilihan kata atau kalimat. Nah, semua ini dapat memberikan petunjuk apakah ia berkata jujur atau dia berbohong. Nah, kemudian pada akhirnya pewawancara ini harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavioral response selama wawancara itu berlangsung. Nah, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Nah, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka akan semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa melakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Kemudian yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan jalan kaki mau makan siang, atau mungkin di sudut jalan, di dalam mobil, dan lain sebagainya. Namun, memang idealnya wawancara itu dilakukan dalam suatu ruangan yang khusus.
Selanjutnya yang nomor 5 adalah wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok pembahasan ke pokok pembahasan yang lainnya. Nah, sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Jadi ia harus secara kreatif mengembangkan pertanyaannya atas informasi yang diterimanya secara wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak ia duga dan diharapkannya. Nah, pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal sendiri adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan yang terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan hanya untuk pendokumentasian saja, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Nah, ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan yang tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Nah, pada gilirannya ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah pun, ia juga bisa akan bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi itu loh. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu catat hasil wawancara dari awal hingga akhir dan jangan sporadis, yaitu kadang-kadang dicatat dan kadang-kadang tidak. Mengapa demikian? Karena mencatat secara sporadis ini akan memberikan kesan kepada yang diwawancarai ini bahwa jawaban yang penting ini tuh cuman tertentu aja, jadi nggak keseluruhan itu penting. Nah, lalu ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat oleh yang mewawancarai ini, ia akan menjadi ekstra hati-hati ketika menjawabnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri suatu interogasi. Yaitu yang pertama adalah interogasi itu mempunyai sifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang bersifat menuduh ini tuh diperlukan. Nah, di sini saya ada contoh pertanyaan dengan sifat menuduh dan tidak. Mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Yang pertama bunyinya seperti ini. Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini. Nah, yang keduanya begini. Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini. Nah, sangat berbeda kan? Nah, dengan pertanyaan yang terakhir tadi yang diinterogasi akan dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yang diinterogasi ini akan semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya hanya membantah keterlibatannya saja, bukan untuk mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory tadi, orang itu telah berbohong. Nah, lalu diinterogasi akan dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus. Sangat tidak dimungkinkan investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Nah, untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator tersebut. Kemudian yang nomor 3 ada tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya.
Artinya, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah dan nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Nah, ada persepsi lain bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru ya. Jadi, tujuan interogasi yang sebenarnya yaitu mengetahui yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali dan bukan di sembarang tempat. Karena kalau yang tadi waktu wawancara itu kan bisa dilakukan di mana aja, interogasi ini harus dilakukan di lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Nah, teknik persuasi yang digunakan yaitu seperti yang dijelaskan di atas, yaitu memerlukan lingkungan yang ada privacy dan tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 6, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai tentang salahnya seseorang tersebut. Nah, investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang itu telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama diwawancara atau keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, mungkin adanya petunjuk bahwa ia telah berbohong dan lain sebagainya. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Namun, penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu interogasi tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Nah, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang terjadi, namun pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain ini, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke teknik wawancara. Yang pertama, kita akan masuk ke bagaimana sih sebenarnya wawancara ini dilakukan. Yang pertama yaitu tim investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Nah, melalui analisis dan pengamatan yang tajam, beberapa fakta memungkinkan pemeriksa membuat sketsa awal dari fraud yang diduga terjadi. Nah, sketsa awal ini akan dikembangkan dan didalami dan diperluas lagi dengan wawancara. Oke, yang kedua yaitu mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta yang terkumpul, lalu membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih seperti dugaan atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui oleh investigator tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Nah, mengapa sih harus kayak gitu loh? Urutan-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama yaitu
pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Nah, jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia akan cepat mengetahui fakta yang belum diketahui oleh investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dan fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud tersebut. Kemudian alasan yang kedua yaitu mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa saja yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit memang mengatur persesuaian dan konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persengkongkolan. Namun ini akan memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Nah, kemudian yang keempat, yaitu seringkali ketika tidak ada bukti mengenai pelaku, namun bukti petunjuk ini janganlah diabaikan ya. Contoh suatu fraud terjadi di bank, di mana rekening koran nasabah-nasabah tertentu didebet, padahal mereka tidak melakukan pengeluaran apapun. Nah, dari segi pemrosesan cek di bank itu ada petunjuk bahwa teller tertentu yang melakukannya. Namun secara kebetulan teller itu adalah istri seseorang yang kaya. Nah, ia sendiri mempunyai tabungan dengan saldo yang lebih besar dari jumlah fraud tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterimanya dari seseorang. Nah, dalam wawancaranya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi menyalahkan orang yang diwawancarainya. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Nah, tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Dalam kasus seperti ini, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarai. Kalau perlu, beri empati dengan atau atas kekasaran investigator yang pertama. Selanjutnya, yang keenam yaitu pertimbangkan kelebihan fisik dan psikologis dari investigator. Nah, karena investigator mungkin bekerjanya tuh berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian, keletihan ini juga bisa mendorong memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengabaikan bukti lain. Kemudian yang ketujuh yaitu sewaktu mewawancarai, catat dengan detail yang diberikannya tanpa menginterupsinya. Nah, namun kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah selesai ia selesai menjawab. Contoh yang diwawancarai mungkin menyebut suatu nama baru dan investigator perlu menginterupsi dengan pertanyaan siapa dia. Namun pertanyaan sederhana ini merupakan interupsi yang mengganggu proses berpikir dan berkomunikasi dari orang yang diwawancarai, sehingga mungkin ada hal-hal penting yang akan terlewatkan. Kemudian yang nomor 8 yaitu beri kesempatan seluasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Misalnya, orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasnya, di mana meja kerjanya, di mana lemari besi tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, dan ciri-ciri istimewa dari alat-alat yang dipergunakannya atau lain sebagainya. Nah, sketsa-sketsa ini mungkin akan penting sewaktu pemeriksa mencocokkan dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Nah, kemudian yang nomor 9 yaitu tanyakan fakta apa saja yang menurut dia terjadi atau mungkin sedang terjadi. Nah, kita bisa menanyakan seperti siapa pelakunya dan mengapa ke teman-teman sekerja yang sangat mengenal satu sama lain. Nah, karena mereka akan menghadapi masalah yang sama atau diketahui di antara mereka mempunyai konflik pertemanan atau sebaliknya intrik dan dendam. Mereka bisa merupakan pengamat yang baik atau yang bias. Nah, keterangan yang diberikan dalam wawancara menceritakan tentang orang lain, tetapi juga mencerminkan orang yang memberikan keterangan atau obrolan kecil yang seringkali bermanfaat bagi investigator dalam merencanakan strategi untuk menginterogasinya. Yang ke-10 yaitu
Lakukanlah wawancara secara formal dan interogasi yang dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Nah, seperti yang ada di dalam wawancara tersebut, itu tuh ruangannya hanya diisi oleh investigator dan yang ingin diwawancarainya saja. Karena ini sifat alamiah manusia, ketika ia mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman dan tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu pertimbangkan ruang-ruang khusus untuk wawancara. Kemudian adapun di sini saya mempunyai saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara, yaitu yang pertama, ciptakan suasana privasi. Nah, ruangan ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir atau pengeras pintu di tol dan lain-lain sebagainya, dan tidak ada pemandangan orang yang lalu lalang. Yang kedua yaitu pintu ruang seharusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas bisa meninggalkan tempat wawancara. Mengapa demikian? Karena kita tidak boleh memberikan kesan bahwa ia sedang berada di tempat tahanan yang bersangkutan ini, karena bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu. Contohnya seperti dinding dengan warna mencolok, lukisan mungkin, atau hiasan-hiasan yang lain, dan juga barang-barang kecil seperti mungkin ada kunci di meja, stapler, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang ini harus dijauhkan dari jangkauan orang yang ingin diwawancarai sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Selanjutnya yang keempat yaitu penerangan ruang harus cukup namun tidak boleh menyilaukan mata. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang ingin diwawancarai. Selanjutnya yang kelima yaitu meminimalkan kebisingan apapun. Seperti kita bisa meminimalkannya seperti jangan ada telepon seluler di dalam ruangan tersebut. Atau mungkin kita bisa mematikan telepon dari kedua belah pihak, dari pihak yang ingin mewawancarai dan juga yang ingin diwawancarai. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai harus berjarak sekitar mungkin 1,5 meteran. Nah, kedua orang ini harus bertatap muka secara langsung dan tidak dihalangi oleh meja atau perabotan kantor apapun. Dan yang terakhir yaitu denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda yang akan saya jelaskan di selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang denah ruang wawancara dan interogasi. Di sini yang pertama saya mempunyai denah ruang untuk wawancara atau interogasi yang standar. Di sini di dalam ruangan 3x3 meter terdapat meja dan 2 kursi untuk tersangka dan juga investigator ya. Nah, bisa seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kursi antara tersangka atau yang ingin diwawancarai dengan investigator itu tidak boleh ada halangan apapun, yang artinya meja itu diletakkan di sebelahnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada denah ruang wawancara atau interogasi yang dilengkapi oleh ruang pengamatan atau interview, 4 meja dan juga 2 kursi, yaitu kursi yang ingin diwawancarai dan pewawancara. Selanjutnya di situ juga ada cermin satu arah. Nah, orang yang duduk dalam ruang pengamatan ini dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang yang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Kemudian di situ terdapat mikrofon yang tersembunyi yang dipasang di dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung.
Nah, adapun manfaat dari interview observation room sendiri, yaitu yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada di dalam ruang wawancara. Dan yang kedua, yaitu pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptom si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Dan yang ketiga, yaitu pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika kejadian berlangsung. Seperti contohnya adalah saksi ketika ini adalah wanita yang ingin diwawancarai, yaitu menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Bisa juga saksi pria atau wanita ini sangat penting sebagai penyangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bahkan bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Kemudian yang keempat, yaitu apabila tersangka harus ditinggal sendirian di dalam ruangan, maka pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri, mungkin mohon maaf dia ingin bunuh diri, atau mungkin bersiap-siap ingin menyerang pewawancara ketika akan memasuki ruangan. Dan yang terakhir, yaitu pengamat perilaku yang tidak tampak ketika melakukan wawancara perorangan. Contohnya sendiri adalah ketika dua orang tersangka dibiarkan di dalam ruang wawancara yang sama dan diamati dari ruang sebelahnya. Nah, seseorang di antaranya ini memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Nah, tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Dan akhirnya kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Nah, apabila undang-undang memperkenankan rekaman gambar atau suara atau video taping atas wawancara, maka rekaman ini dapat digunakan untuk yang pertama, yaitu memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu, atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Dan yang ketiga, yaitu dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Dan yang keempat, yaitu dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator. Mereka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh atau tidak boleh ditampilkan pada saat wawancara atau interogasi sedang berlangsung. Selanjutnya, yaitu ada denah ruang wawancara atau interogasi dengan orang ketiga. Nah, ini sebagai contoh dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, kemudian anak ini harus ditemani orang tuanya atau mungkin orang lain. Namun kalau untuk kasus-kasus fraud kayaknya agak jarang ya. Cuman seandainya harus ada orang ketiga atau semacamnya, pengaturan tempat duduknya adalah seperti gambar pada denah ini, yaitu orang ketiga ini ditempatkan di sebelah meja, namun tetap untuk pewawancara dan yang orang diwawancara itu masih tetap saling tatap muka, jadi ia tidak boleh ada penghalang apapun. Kemudian yang terakhir yaitu denah ruang wawancara atau interogasi dengan penerjemah atau interpreter. Nah, misalnya nih jika orang yang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat, nah maka pengaturan tempat duduknya adalah seperti denah di bawah ini. Jadi interpreter atau penerjemahnya itu didudukkan di sebelah investigator. Seperti itu. Masih tetap dengan ada cermin satu arah untuk menyaksikan berlangsungnya wawancara atau interogasi tersebut. Nah, beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan. Misalnya, hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tertentu. Dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukan, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel.
Nah, melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan juga dengan asas privasi yang dibahas di atas tadi. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usul tempat ini. Tempat umum yang tertutup memungkinkan diusulkan tersangka dalam alasan privasi. Tetapi tempat umum atau terbuka atau tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia ya. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung oleh investigator, namun kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Behavior Symptom Analysis atau BSA, karena dari tadi kita udah bahas behavior system apa sih sebenarnya behavior system analysis itu. Nah, secara harfiah behavior system analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Sejak tahun 1942, Reid secara sistematis merekam gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksanya dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau poligraf di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan kepolisian di Chicago. Nah, selanjutnya dia membandingkan BSA dengan hasil poligraf. Dan pada tahun 1900-an ini, Reid memperoleh 2 hadiah dari pemerintah federal USA untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran atau truthful suspect dan kebohongan atau deceptive suspect di lingkup pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh the National Security Agency dan karenanya dikenal sebagai the NSA Study. Nah, penelitian ini sendiri menunjukkan adanya 3 tingkat atau 3 saluran yang kita pergunakan untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama verbal channel, yaitu ini adalah ucapan yang dikeluarkan oleh mulut seseorang, pemilihan kata, dan susunan kata-kata yang dipergunakannya untuk mengirim pesan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan atau characteristic of speech yang di luar apa yang diucapkan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu non-verbal channel. Ini adalah sikap tubuh atau body gesture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Nah, manusia normal sendiri tentu akan merasakan cemas atau anxiety ketika yang bersangkutan melakukan kebohongan. Nah, kecemasan ini akan timbul dari dalam jiwanya. Bisa jadi rasa cemas itu timbul karena kesadaran nuraninya akan hal tidak benar yang ia katakan. Namun bisa jadi karena takut kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, pihak yang berbohong akan bereaksi secara sadar untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Nah, inilah konsep dasar cara mendeteksi kebohongan berdasarkan pendekatan verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior. Nah, ketika seseorang diwawancarai, maka akan ada 4 pilihan yang akan ia lakukan oleh yang bersangkutan, yaitu yang pertama yaitu berbohong atau deception, yang kedua yaitu mengelak atau menghindar, evasion, dan yang ketiga mengakui secara tersamar atau omission, dan yang keempat adalah menceritakan apa yang terjadi atau truth ataupun jujur. Nah, ketika yang bersangkutan memutuskan untuk berbohong, maka reaksi normalnya adalah ia akan berada pada tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Namun, ketika yang bersangkutan memutuskan untuk mengelak atau menghindar untuk menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan, maka reaksi normalnya adalah dia akan berada pada tingkat kecemasan yang sedang, yaitu posisinya di antara rendah dan tinggi. Nah, begitu juga ketika yang bersangkutan ini memutuskan untuk mengakui secara samar, maka reaksi normalnya adalah dia akan berada pada tingkat kecemasan yang rendah. Dan yang terakhir, ketika yang bersangkutan memutuskan untuk bersikap jujur dan menjawab apa adanya, maka reaksi normalnya adalah tingkat kecemasan tidak ada.
Nah, secara ringkas dapat digambarkan pada diagram yang sudah saya buat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke verbal behavior. Kemudian, apabila terdapat pertanyaan, apakah Anda yang memasukkan dokumen invoice ini? Seandainya yang bersangkutan memutuskan untuk menjawab jujur, maka jawabannya akan seperti ini. Ya, sayalah yang memalsukan. Yang bersangkutan mengatakan betul, sehingga tidak ada menimbulkan kecemasan. Kemudian alternatif lain adalah yang bersangkutan akan membuat pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekhilafan. Bisa dibarengi dengan nonverbal behavior berupa gelengan kepala atau dengan paralinguistic behavior yang berupa ucapan berbisik atau nyaris tak terdengar seraya berkata, "Saya khilaf, Pak." Nah, tingkat kecemasan itu ada tetapi masih rendah gitu. Nah, pilihan yang selanjutnya adalah yang bersangkutan ini mengelak atau menghindar. Dalam evasion tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas, maka jawabannya adalah seperti ini kira-kira. Loh, kenapa saya mesti ngelakuin itu, Pak? Atau bisa juga kayak gini. Memangnya saya ini siapa? Nah, tingkat kecemasan ini lebih besar daripada omission. Dan opsi terakhir adalah berbohong habis-habisan. Dan mungkin jawabannya akan seperti ini. Tidak, saya tidak memasukkan dokumen invoice. Nah, tingkat kecemasan itu adalah tingkat kecemasan yang paling tinggi. Nah, adapun cara lain untuk berbohong adalah berbohong dengan menunjuk kepada sesuatu atau lying by referral. Nah, contohnya seperti ini. Ketika penyidik menanyakan seperti ini, apakah Anda yang mensubmit dokumen PIB nomor AJU sekian-sekian ke sistem aplikasi impor kantor Anda? Nah, tersangka hanya menjawab, rekan Bapak, si penyidik A, sudah menanyakan pertanyaan itu. Sudah saya jawab. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, Pak. Nah, dalam wawancara ini, maka tersangka itu terlihat berbohong. Dia berbohong kepada penyidik A yang menanyakan hal yang sama sebelumnya. Dalam wawancara yang sebelumnya, dia menjawab, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dalam wawancara kedua, ia tidak berbohong. Dalam arti, memang itulah yang dikatakan pada saat wawancara pertama. Namun, dalam wawancara kedua, dia berbohong dengan cara menunjuk ke wawancara pertama, dan itulah yang disebut lying by referral. Nah, kadang-kadang juga pada saat press conference, pimpinan kita terpojok oleh pertanyaan wartawan yang tidak bisa dijawab secara jujur karena masalah yang sensitif sehingga jawabannya tidak menjawab pertanyaan, namun justru dengan mengutip peraturan atau undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan taktik berbohong yang disebut dengan istilah qualified response atau tanggapan dengan catatan. Nah, ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, generalization statement. Pernyataan yang dibuat subjek yang berbohong untuk membuat penjelasannya kelihatan atau kedengaran meyakinkan. Contohnya seperti generally, umumnya atau biasanya, as a matter of habit, typically, menyalahkan ingatan sendiri juga bisa, seperti ya maklumilah saya kan sudah tua. Selanjutnya ada sepanjang ingatan saya, kalau tidak salah ingat, nah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada omission qualifier atau ada phraseology yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan menghilangkan sebagian jawabannya. Contohnya seperti hampir tidak pernah, nggak sering sih, nggak juga sih. Nah kayak gitu. Selanjutnya ada estimation process juga, contohnya jawaban saya mengenai hal itu adalah tidak. I will have to say no. Nah, jawaban yang kadang-kadang justru mengandung kebohongan adalah yang seringkali diembel-embel dengan fraseologi yang tentunya untuk meningkatkan keyakinan. Contohnya, demi Tuhan, aku bersumpah, aku sudah ngatain yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, strategi lain untuk menekankan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi yang sebelumnya memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan. Contohnya, bukannya saya tidak mau menjawab pertanyaan Bapak, namun
Nah, yang bersangkutan memang tidak menjawab pertanyaan saya dan tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi ada juga usaha yang dilakukan untuk dapat berbohong yang meyakinkan. Tentunya yang bersangkutan akan menghafal jawaban atas pertanyaan seperti layaknya menghafal skenario dalam sinetron. Nah, untuk menghadapi verbal behavior yang terlatih tersebut, biasanya menggunakan non-concentrated denial yang pertama, yaitu dalam bahasa Inggris orang biasa mengatakan kayak I don't, I didn't, I wasn't, kayak gitu. Karena bentuk pendek atau terpotong, atau bisa juga kayak I do not, I did not, dan lain sebagainya. Apabila jawaban pertanyaan selalu menggunakan non-concentrated yang diulang-ulang, maka kemungkinan besar ia telah berbohong secara terlatih. Kemudian ada listing, yaitu yang bersangkutan membuat jawaban layaknya membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomorannya. Contohnya seperti penyidik di sini menanyakan, menurut saudara, mengapa saudara tidak mungkin menjadi pelakunya? Nah, tersangka akan menjawab, pertama, perusahaan impor ini tempat saya mencari nafkah selama bertahun-tahun. Kedua, saya juga turut andil dan membesarkan perusahaan ini. Yang ketiga, saya kenal banyak sekali dengan pejabat bea cukai. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke paralinguistic behavior. Nah, selain verbal behavior, perlu diperhatikan juga ciri-ciri tertentu dari percakapan atau speech karakteristik yang terlihat dari suatu wawancara untuk mendeteksi adanya desepsi. Nah, misalnya nih, sudah menjadi suatu kebiasaan seorang bos perusahaan importir menyebut bawahannya sedang bersemangat padahal kenyataannya sedang loyo. Jadi dia mengubah keadaan 180% derajat berbeda dengan ucapan, "Bah, mengapa kalian menjadi bersemangat begini? Ayo move on." Nah, ciri-ciri tersebut juga yang dinamakan paralinguistic behavior, dan jika dibandingkan dengan saluran verbal, saluran paralinguistik ini lebih sedikit terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal sehingga lebih natural dan lebih mudah untuk mendeteksi adanya desepsi. Nah, di sini saya mempunyai ciri-ciri lain dari paralinguistic behavior. Nah, ciri-ciri yang lain ini adalah yang pertama, respon latency, yaitu menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan wawancara dengan kata pertama dari jawaban yang diwawancarai. Dalam the NSA study, response latency rata-rata untuk menjawab jujur adalah sekitar 0,5 detik. Nah, sedangkan untuk jawaban bohong yaitu sekitar 1,5 detik. Kemudian ada early response, yaitu jawaban lebih awal yang sudah ia katakan padahal pewawancara belum menyelesaikan pertanyaannya. Nah, untuk jawaban jujur, early response ini hanya terjadi di awal-awal wawancara. Nah, itu pun pada saat pewawancara menyelesaikan pertanyaan yang bersangkutan akan mengulangi jawaban yang sudah diberikan di awal pertanyaan tadi. Nah, berbeda dengan jawaban bohong, early response ini bisa juga terjadi di tengah, bahkan di akhir wawancara. Selain itu, yang bersangkutan merasa tidak perlu mengulang jawabannya kembali pada saat pewawancara menyelesaikan pertanyaannya. Dan yang ketiga yaitu respond length. Peneliti menunjukkan bahwa secara statistik, jawaban yang jujur akan memberikan jawaban yang lebih panjang, detail, dan lengkap dibandingkan jawaban bohong. Bahkan dimungkinkan adanya jawaban tambahan yang relevan dengan pertanyaan si pewawancara. Berbeda dengan jawaban bohong yang singkat dan cenderung mengalihkan topik pembicaraan pertanyaan. Selanjutnya ada response delivery, yaitu penyampaian jawaban jujur yang biasanya terlihat dan kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity informasi maupun kata-kata yang diucapkan. Nah, sebaliknya jawaban bohong biasanya diucapkan dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam atau mumble, kayak menggerutu gitu ya. Selanjutnya ada continuity of the response, yaitu jawaban yang jujur akan mengalir secara bebas
kalimat satu dengan kalimat yang lain sambung menyambung, tidak melompat-lompat, spontan, dan menjadi satu kesatuan berpikir. Nah, sebaliknya, jawaban yang tidak jujur terdapat perilaku stop and start behavior. Artinya, pada saat yang bersangkutan menjawab pertanyaan dan ada hal yang tidak nyaman yang bersangkutan akan berhenti sejenak dan kemudian akan melanjutkannya kembali. Selanjutnya ada eraser behavior atau perilaku yang mencoba menghapus apa yang baru saja ia katakan. Nah, sebagai contoh dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang barusan mengatakan sesuatu kepada orang lain yang selanjutnya terpikir olehnya bahwa kata-kata tersebut kurang pantas dan khawatir akan membuatnya tersinggung, maka ia akan mengatakan kayak, bercanda aja kok. Nah, sambil diiringi dengan gerakan alis ke atas dan tersenyum. Nah, dalam komunikasi paralinguistik, selain alis ke atas tadi dan tersenyum, kemudian terdapat perilaku lainnya seperti tertawa, kemudian ada batuk-batuk kecil atau berdehem, segera atau sesudah saat setelah mengucapkan bantahan. Sebelum saya tutup, di sini saya ada quotes motivation mungkin ya dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang saya kutip dari Instagram beliau. Akan saya bacakan ya. Di sini ada secret of happiness, yaitu resep-resep kebahagiaan. Yang pertama yaitu belajar let it go. Never run good today by thinking too much of bad yesterday. Yang artinya belajarlah ikhlaskan. Jangan pernah rusak kebahagiaan hari ini hanya dengan memikirkan hal yang buruk kemarin. Yang kedua, give it time. Time heals everything and everyone. Berikan waktu. Waktu menyembuhkan segalanya dan setiap luka. Dan yang ketiga, do not listen to others. Others will always make a comment on you. Be focused of what you think, set your life. Artinya yaitu jangan mendengarkan orang lain. Orang lain akan selalu memberikan komentar pada Anda. Fokuslah pada apa yang Anda pikirkan sesuai dengan hidup Anda. Kemudian yang keempat yaitu it is on you. You are the keeper of your own happiness, not others. Artinya itu pada Anda. Anda adalah kebahagiaan Anda, bukan yang lain. Yang kelima ada smile. Enjoy this temporary life while you have it. Tersenyum, nikmati hidup yang sementara ini selagi Anda memilikinya. Dan yang terakhir yaitu pray. Asking God to bless your life, a happy life. Berdoa, meminta doa untuk memberkati hidup Anda, hidup yang bahagia. Oke, sekian video pemaparan materi wawancara dan interogasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.